Halo, tes. Bagaimana Bapak Ibu perangkat desa di seluruh Indonesia? Sudah siap? Oke, sudah siap ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan mereview aplikasi Sistem Informasi Administrasi Desa untuk versi 2.0.4 yang telah selesai kami rilis. Selamat datang dan salam sejahtera. Semoga kita selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini untuk versi terbaru untuk Simprobdes. Tentunya di versi ini banyak sekali menu-menu yang baru, kemudian perbaikan-perbaikan dari versi lama. Dan untuk versi Simprobdes 2.0.4 ini diperuntukkan untuk desa yang hanya menggunakan dusun ya, tidak menggunakan RT atau RW ya. Jadi hanya menggunakan dusun, atau kalau istilah di Provinsi Aceh itu adalah jurong. Nah, di versi ini apa saja yang ada? Sekarang kita akan review. Di sini untuk menu login-nya, di tampilan pertama menu login ada grafik data penduduk, kemudian agama, pendidikan, kemudian ada status pernikahan, status hubungan dalam keluarga, kemudian warga negara, kemudian umur, masa umur, kemudian ada status penduduk, dan juga yang terakhir adalah disabilitas. Oke, langsung saja kita masuk di bagian pojok kiri atas di menu login. Kita klik tombol login, kemudian masukkan username dan passwordnya, admin, kemudian passwordnya juga admin, kemudian kita klik login. Nah, ini untuk tampilan menu utama aplikasi Simprobdes versi 2.0.4. Apa saja sih yang ada di dalam versi ini? Kita akan review satu persatu. Dalam video kali ini kita tidak akan membedah bagaimana cara penggunaan aplikasinya atau menu-menunya. Nanti kita akan buatkan video tersendiri daripada bagian-bagian per menunya. Di sini hanya mereview tampilan atau menu yang ada di Simprobdes versi 2.0.4 ini. Oke, yang pertama itu di bagian menu ini halaman utama, kemudian di sini ada tombol kembali ya untuk kembali ke halaman login. Di sini untuk versinya, versi terbarunya, kemudian di sini untuk tahun terbitnya versi 204. Oke, langsung saja kita ke bagian menu data master. Di sini saya gunakan studi kasusnya, yaitu untuk Gampong ya, dari Provinsi Aceh Barat. Di Aceh Barat ini untuk sebutan desa itu adalah Gampong, kemudian untuk sebutan dusunnya itu adalah Jurong. Nah, di sini sudah terpampang untuk logo Aceh Barat. Oke, langsung di bagian data master ini ada sebutan. Sebutan ini gunanya untuk mengubah sebutan apabila Gampong, apabila desa, apabila dia kelurahan, apabila dia negeri, dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya ada profil. Di menu profil ini ada submenu, di dalamnya ada biodata. Ini untuk biodata Gampongnya. Kemudian ada sejarah. Di sini kita digunakan untuk menginputkan data sejarah Gampong. Kemudian ada visi, untuk menginputkan visi. Di sini tertera poin visi dari 1 sampai ke 5 ya. Kemudian ada menu misi. Nah, ini juga untuk menginput data misi desa atau misi Gampongnya. Kemudian ada tujuan, digunakan untuk menginput data tujuan Gampong. Kemudian ada tupoksi, digunakan untuk menginputkan tugas pokok dan fungsi para perangkat desa, baik itu dari kepala desa hingga ke RT ya. Sini. Kemudian di profil ini ada menu perangkat desa, digunakan untuk menginputkan data perangkat Gampong dari KUC sampai ke perangkatnya ya. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi Gampong.
Di sini kalau kita lihat printnya, maka kita lihat cek printnya, maka tampilannya seperti ini nanti otomatis. Selanjutnya ada di profil sudah selesai, kemudian di sini ada data jurong atau data dusun ya. Kalau di Aceh itu sebutannya jurong. Kita klik jurong di sini untuk menginputkan data jurong beserta data detail penduduknya yang setelah kita input nanti di buku induk penduduk. Kemudian selanjutnya ada investasi, maksudnya inventaris barang, untuk menginputkan data inventaris barang kantor desa atau kantor jurong. Ada linmas untuk menginputkan data pengurus linmas. Kemudian ada LPM. Sebelumnya ada Tuha Piut Gampong. Ini ada BPD ya. Kalau di desa itu BPD, kalau di Aceh itu Tuha Piut Gampong. Di sini untuk menginputkan data BPD atau kampungnya ya. Selanjutnya ada LPM. Ini untuk menginputkan data lembaga yang ada di desa untuk kepengurusannya. Selanjutnya ada data PKK. Kemudian di data master ada kepudaan atau istilahnya itu adalah Karang Taruna ya, data pengurus Karang Taruna. Kemudian ada BUMDes, ini untuk menginputkan data pengurus BUMDes. Kemudian ada koordinator PBB untuk menginput data pengurus PBB desa ya. Kemudian ada kelompok tani, ini untuk menginputkan data pengurus kelompok tani atau Gapotan. Kemudian selanjutnya ada Posyandu, digunakan untuk menginputkan data pengurus petugas Posyandu. Selanjutnya ada Bansos, untuk menginputkan data bansos yang diterima oleh desa ya, misalnya BLT. Kemudian bantuan-bantuan yang lain kita inputkan data di sini beserta nominalnya. Kemudian ada wabah penyakit yang ada di desa yang pernah dialami ya dari tahun ke tahun. Kemudian selanjutnya ada data vaksinasi. Ini untuk data vaksinasi, baik data penduduk yang belum divaksin ataupun yang sudah divaksin. Untuk cara penggunaannya nanti ada video tersendiri. Kemudian ada data UMKM, usaha kecil menengah. Ini datanya semua nanti tersimpan di sini, UMKM yang ada di desa. Selanjutnya ada data Puskesos. Ini data pengurus Puskesos. Kemudian ada data tokoh agama atau AMIL. Nah, di sini ada data tokoh agama, misalnya masjid. Nanti ada nama masjid beserta pengurusnya. Kemudian ada data gereja beserta pengurusnya ya. Dan agama yang lain. Itu untuk data master. Kemudian di menu yang kedua yaitu data penduduk atau di kependudukan. Di sini ada menu input data penduduk. Di menu input data penduduk ini ada tambah penduduk dan edit. Jadi di sini untuk menambah data penduduk. Di sini untuk tambah data penduduk. Kemudian di sini untuk mengedit data penduduk ya. Kemudian selanjutnya data penduduk. Input data penduduk itu menggunakan cara impor ya. Ini ada impor data penduduk menggunakan file Excel. Ya, di sini siapkan file Excel, nanti kita akan browse cari file Excel dan nanti akan masuk di sini. File Excel sudah kami siapkan di file aplikasi yang nanti Gampong yang akan menggunakan kami siap untuk memberikan file Excelnya. Selanjutnya di menu kependudukan itu ada cetak detail data penduduk. Ini cetak detail per penduduk ya. Di sini kalau kita lihat di cetaknya ini printnya, ini detail per penduduk atau per orang ya. Nah, sini. Selanjutnya ada cetak penduduk sesuai kategori. Kategorinya itu kategori nomor KK, kategori jenis kelamin, kategori agama dan seterusnya. Dan di sini ada kategori umur ya. Kemudian ada masa umur, kemudian berdasarkan letak jurongnya atau dusunnya ya. Di sini kita cek untuk print kategorinya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita ke menu
input data KK. Nanti tadi setelah kita input data penduduk di sini baru kita input data kepala keluarga. Nah, di sini ya. Jadi setelah input dulu semua data penduduknya, baru kita akan input data kepala keluarga ya di sini. Apa sih data kepala keluarga itu? Yang pertama itu seperti status sosial, bantuan sosial yang didapatkan oleh kepala keluarga itu apa, lalu status rumah, ya. Kemudian ada jenis bangunan, jenis penerangan dan lain-lain gitu ya. Untuk cara penggunaannya nanti dibuatkan video tersendiri. Selanjutnya ada cetak KK sesuai kategori. Nah, ini cetak kepala keluarga sesuai kategori. Sesuai kategori sosial, status rumah, status tanah, jenis bangunan, kemudian jenis penerangan, hingga jumlah anak ya. Berapa sih penduduk di kampung kita itu yang memiliki anak paling banyak atau anak 1, 2 dan seterusnya ya. Selanjutnya ada menu upload scan KTP dan KK di sini ya. Scan KK dan KTP. Nah, di sini ada menu yang pertama yaitu upload scan KK dan ini upload scan KTP ya. Di sini setelah data penduduknya diinput, kita akan cari panggil dari data penduduk baru masuk ke scan KK dan KTP. Cara penggunaannya nanti dibuatkan video tersendiri. Selanjutnya ada cetak grafik data penduduk. Nah, menu ini adalah menu yang paling ditunggu-tunggu, yang paling dibutuhkan oleh gampong ataupun desa, yang gunaannya adalah untuk pelaporan di kantor camat ataupun kabupaten, atau di dinas sosial dan sebagainya ya. Di sini adalah grafik yang didapat dari rekaman data penduduk ya, dari mulai jumlah penduduk hingga ke kepemilikan kendaraan penduduk ya. Contohnya penduduk yang memiliki pendidikan SD ya, sekolah dasar di desa kita atau di kampung kita itu ada berapa, itu sudah terekam di sini ya. Nah, di sini. Oke, selanjutnya di menu kependudukan yang terakhir adalah cetak nomor rumah. Nah, ini juga sangat penting sekali diterapkan di kampung ataupun desa yang mau ke tertib administrasi penomoran rumah ya. Nanti cara penggunaannya ada video tersendiri, namun kita akan lihat hasil cetak nomornya. Kita cek di sini di printnya, ini hasil yang sudah cetak. Untuk cetak nomornya di sini kita klik print. Oke, hasilnya nanti seperti ini ya. Nomor 1 halaman itu untuk 4 nomor ya. Oke, penggunaannya bisa nanti dibuatkan video tersendiri. Selanjutnya itu untuk menu kependudukan sudah selesai. Selanjutnya ada kearsipan. Di sini ada surat masuk, input surat masuk, ada input surat masuk di sini ya. Kemudian di kearsipan ini ada disposisi surat masuk ya. Disposisi surat masuk. Kemudian ada surat keluar. Ini ada arsip surat keluar. Arsip surat keluar yang surat yang memang sudah ada di bagian surat menyurat ini. Kemudian ada arsip surat keluar model 1. Ini yang surat yang kita buat secara custom. Arsip surat 1, 2 dan 0 ini adalah jenis surat yang kita buat sendiri lewat aplikasi. Tapi kalau arsip surat keluar ini adalah arsip surat keluar yang suratnya itu formatnya sudah kita siapkan di aplikasi ya. Nah, kita cek di bagian surat keluar, ini ada arsip surat keluar yang ada di bagian surat menyurat. Kemudian di sini ada arsip surat keluar jenis 1 ini ya, untuk jenis suratnya, kemudian untuk isi dan kalimatnya. Selanjutnya di kearsipan ini ada surat menyurat. Ini ada surat menyurat, ada surat keterangan ya. Ini kita contohkan surat keterangan domisili. Di sini untuk input surat, untuk merekam data surat keterangan domisili. Di sini kita lihat printnya. Ya, ini untuk jenis surat keterangan domisilinya. Jadi nanti datanya sudah menyesuaikan data yang digunakan. Selanjutnya di bagian sini ada surat keterangan ini, ada surat domisili hingga surat wakaf ya. Kemudian ada surat pengantar. Ini ada 9 jenis surat pengantar ke capil ya. Jadi untuk jenis suratnya itu dikatakan 9, itu di sini ada 9 ya. Untuk kalimatnya nanti dia menyesuaikan yang dibuat dari aplikasi. Selanjutnya ada surat izin, ada surat izin keramaian hingga surat izin guna jalan. Ini yang terbaru di versi ini adalah surat numpang nikah atau NA dari N1 sampai N6 ya. Di sini ya. Ini ada input data N1, N2, N3, N4, N5, N6 ya.
Ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 473 tahun 2020 ya, untuk formatnya. Oke, selanjutnya ada tambah surat. Tambah surat ini kalau dimaksud adalah surat yang di sini itu jenisnya memang sudah disiapkan oleh aplikasi. Namun Bapak Ibu perangkat desa kalau mau menambah jenis surat atau membuat kalimat surat sendiri itu bisa lewat sini ya, di versi ini sudah disiapkan. Ini untuk pertama itu kita input jenis suratnya dulu ya. Jenis surat, isi suratnya, kemudian paragrafnya, kalimat pembukanya ya. Di sini ini surat dengan satu data penduduk ya. Di sini berarti nanti data penduduknya di sini akan terpanggil otomatis. Kemudian surat dengan dua data penduduk. Misalnya mau menikah itu data penduduk calon mempelai laki-laki dan data penduduk calon mempelai wanita, itu dua penduduk. Kemudian yang surat tanpa data penduduk, misalnya ini surat tugas, surat keterangan atau undangan ya di sini. Nah, di sini untuk hasil printnya, untuk input jenis suratnya seperti ini ya. Ada isi paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah ini juga bisa kita tentukan untuk pembuatan tanda tangannya. Dalam surat itu tanda tangan mau diletakkan di bagian mana. Misalnya di bagian kanan, pojok kanan atas ini judulnya apa. Misalnya mengetahui siapa. Kemudian di bagian sebelah kiri mengetahui siapa gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh hasilnya. Selanjutnya untuk cetak suratnya, setelah kita input jenis kita cetak. Cetaknya itu nanti berdasarkan kode surat ini ya. Nanti kita akan panggil berdasarkan kode surat. Kita klik cetak surat. Nah, di sini untuk mencetak jenis suratnya, di sini juga nanti secara detailnya akan dibuatkan video tersendiri. Yang jelas dari input jenis surat tadi, itu kita cari kode surat di sini, nanti kita akan panggil masuk di sini. Baru di sini pengisian data penduduknya, nama dan seterusnya, alamat dan seterusnya. Ini untuk format cetak surat. Nanti bentuk suratnya adalah seperti ini ya. Kita klik cetak surat. Kita pilih dulu misalnya di sini, baru kita cetak. Nah, seperti ini hasil surat buatan sendiri ya, tanpa menggunakan bawaan aplikasi. Oke, itu menu surat menyurat. Selanjutnya ada menu potensi. Ada potensi manusia, sumber daya manusia atau grafik. Ada potensi umum, ini ya, potensi umum. Kemudian ada potensi alam, ada jenis lahan. Di jenis lahan ini ada tanah sawah, tanah kering, tanah basah dan seterusnya. Kemudian di potensi alam ini juga ada iklim, tanah dan erosi dan topografi ya. Topografi, tanah kawasan, tanah perbatasan dan seterusnya. Kemudian ada potensi pertanian, ada tanaman pangan dan buah-buahan. Nah, di sini ya. Bagi teman-teman desa yang masih belum lengkap, masih kurang banyak di aplikasi ini, boleh request ya. Selanjutnya ada perkebunan. Di potensi perkebunan ada potensi kehutanan ya. Kemudian ada potensi peternakan ya, ada jenis populasi, produksi peternakan dan seterusnya. Kemudian ada potensi perikanan ya, ada ikan laut, ikan air tawar, kemudian jenis dan produk ikan. Kemudian ada potensi bahan galian ya. Ini untuk desa yang memiliki kekayaan bahan galian, kita input di sini. Selanjutnya ada potensi sumber daya air ya. Di sini air bermanfaat untuk sumber daya air, ada air bersih, kualitas air bersih, kemudian air panas. Kemudian selanjutnya di menu yang berikutnya yaitu menu keuangan dan laporan. Di menu keuangan dan laporan ini yang terbaru adalah LPG dan Siltap. Yang pertama di sini ada input data sumber dana ya. Desa itu sumber dananya dari mana saja kita input di sini. Kemudian ada input belanja barang dan jasa. Kemudian ada menu input biaya kegiatan rutin dan non rutin ini ya. Kemudian ada input biaya perjalanan dinas perangkat desa atau orang yang ditugaskan. Kemudian input biaya pelaporan ya. Kemudian input laporan pertanggungjawaban atau LPJ ya, untuk 3 triwulan ya. Di sini kita klik untuk LPJ. Nah, di LPJ ini ada input nota pesanan, ada input faktur, kemudian ada input bas ya. Kita cek
cek dulu hasil cetak dari input nota pesanan. Ini berdasarkan data yang kita input. Di sini kita cetak saja, kita pilih jenis nota, misalnya nota 01 berdasarkan nota nomor 01. Kita klik print. Maka di sini hasil nota pemesanan barangnya ya, sesuai dengan Permendagri. Ya, di sini tuh jenis nota pesanan barang. Kemudian pesanan nota barang itu setelah pesanan baru dia masuk ke faktur. Input faktur. Di sini kita batal cetak, kita input faktur. Kita cek untuk print fakturnya, kita pilih no fakturnya. Kemudian kita klik print. Nah, ini untuk fakturnya ya. Selanjutnya setelah faktur itu biasanya BAS ya. Baru ke berita acara ya. Kita klik BAS atau berita acara. Kemudian di sini ada input data BAS-nya dan input data barangnya di sini. Dan dari ketiganya ini, baik itu nota pesanan, faktur dan BAS ini sinkron data ya, berhubungan data dari nota ke faktur ke BAS. Untuk hasil cetaknya kita pilih di sini untuk cetaknya, bisa kita lihat hasilnya, kita klik print. Di sini untuk hasil cetak berita acaranya. Di sini ya, untuk berita acaranya. Nah, ini semua sudah otomatis dan sangat membantu perangkat desa atau operator desa untuk di bagian menu LPJ. Selanjutnya setelah menu LPJ, di sini bagian keuangan ada menu siltap, pembayaran penghasilan tetap ya, baik itu gaji kepala desa, gaji perangkat desa, gaji RT dan sebagainya. Di sini ada input data siltap ya, mulai dari nomor urut, triwulan berapa hingga ke nama kasih kesosnya. Ya, di sini kita contohkan sudah ada inputan. Lalu kita nanti di bagian cetak siltapnya di sini ya, berdasarkan nomor urut misalnya. Di sini cetak semua siltap. Ini hasil cetaknya semuanya seperti ini. Ya. Biaya gaji perangkat desa ya. Nah, di sini. Kemudian misalnya kita cetak berdasarkan nomor urut. Misalnya di sini 01 gitu ya. Misalnya nomor 8 tidak ada ya. Di sini hanya ada 1. Kemudian setelah semua data yang kita panggil misalnya 01 memang sudah ada, kita klik print. Baru dia akan menghasilkan. Oke, itu untuk menu keuangan. Selanjutnya ada menu administrasi pemerintahan. Ada buku A ya, administrasi umum. Administrasi umum ini terdiri dari A1 hingga A10. Kita contohkan di sini untuk buku A1 yaitu peraturan gampong atau peraturan desa ya, di sini. Kita inputnya. Kita lihat cetaknya. Nah, di sini untuk contoh cetak buku peraturan gampongnya atau desanya. Selanjutnya di bagian administrasi ini ada administrasi penduduk. Ada B1 hingga B5 ya. Ada buku induk, buku mutasi, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku kartu tanda penduduk dan sebagainya ya. Kita buka salah satu di sini. Nah, ini hasilnya, kita cek printnya, masuk ke data penduduk ya. Selanjutnya ada ketiga adalah C, buku administrasi keuangan. Ada C1 sampai C6 ya. Ada buku anggaran pendapatan dan belanja gampong sampai ke buku bank gampong. Di sini kita contohkan satu. Nah, di sini untuk buku anggaran pendapatan dan belanja itu yang pertama ada buku anggaran pendapatan belanja, ada pendapatan. Di sini ada pendapatan. Di pendapatan ini ada pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain ya. Atau sesuai dengan APBDes ya. Selanjutnya ada belanja. Ini belanja ini juga ada bidang-bidangnya. Ada bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, ada bidang pembinaan masyarakat, kemudian ada bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga ya, semuanya lengkap. Selanjutnya ada pembiayaan. Ini pembiayaan ada dua, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ya. Selanjutnya ada saldo. Di saldo ini terbagi atas saldo pendapatan yang dari sini, kemudian ada saldo belanja bidang dari sini,
Kemudian ada saldo pembiayaan penerimaan dari sini, kemudian di sini kosongkan data pembiayaan pengeluaran ya. Ini sudah sangat lengkap sekali. Ini contoh untuk C1. Kemudian ada case satu lagi untuk contoh buku-buku rencana anggaran biaya. Nah, ini untuk C2-nya ya. Oke. Selanjutnya ada administrasi pembangunan, ada buku D1 sampai D4. Buku rencana kerja pembangunan ya. Di sini untuk input rencana kerja pembangunan. Selanjutnya ada buku kader pemberdayaan masyarakat. Kita contohkan di sini. Ini data kader pemberdayaan masyarakat. Oke, teman-teman perangkat desa di seluruh Indonesia. Selanjutnya menu pengaturan. Ini ada tambah admin sistem untuk mengubah username dan password. Selanjutnya ada mengubah tanda tangan laporan ya, tanda tangan laporan di laporan suratnya. Kemudian ada input logo, QR dan background ya. Di sini ada logo kabupaten, ada foto KUC atau kepala desa, ada background login, ada background menu, kemudian tanda tangan QR bagi kepala desa atau gampong yang sudah menggunakan tanda tangannya itu menggunakan barcode ya atau QR. Kemudian ada di sini ada pesan kode aktivasi karena aplikasi ini satu desa itu berbeda, tidak bisa digunakan untuk desa lain kalau sudah diaktifasi. Jadi di sini harus melakukan aktivasi supaya aplikasi itu semuanya berubah total menjadi statusnya milik desa tertentu ya atau gampong tertentu ya. Jadi harus diaktifasi. Selanjutnya di sini ada menu bantuan, ada cek kode wilayah ya. Di sini gunakan koneksi internet untuk mengecek kode wilayah. Bagi perangkat desa yang tidak paham atau belum pernah tahu apa sih kode wilayah desa Anda atau gampong Anda ya. Kemudian selanjutnya ada cek ada video tutorial ya. Di sini menggunakan aplikasi chat WA, cara mengubah ukuran resolusi komputer, cara mencetak dan mengatur kertas. Kemudian di bagian bantuan ini ada cek lokasi database ya. Di sini posisi letak database-nya ada di C ya underscore folder Simfropdesk kemudian database ya. Kemudian kita bisa cek di sini. Kita klik tombol ini maka akan menunjukkan posisi folder database-nya ya. Sini ya. Oke, selanjutnya ada menu kunjungi website kami ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia menyimak dan memperhatikan apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan kami aplikasi ini dapat diterapkan di gampong Bapak Ibu, terutama di Provinsi Aceh ya. Kemudian bisa juga untuk desa-desa lain yang di situ menggunakan dusun ya. Bagi provinsi atau teman-teman yang ingin merequest melakukan perubahan data, misalnya di situ harus aplikasinya ada RT, RW, kemudian ada jalan ataupun ada kelompok dan sebagainya, itu silakan hubungi kami. Nomor WA sudah saya sertakan di deskripsi video ini supaya Bapak Ibu langsung menghubungi atau boleh tulis di kolom komentar video ini. Sekian terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak yang mengikuti review aplikasi ini. Silakan, semoga bermanfaat. Sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang dan sejahtera.